Hari ini Ahad 15 Februari 2026. Di pertengahan bulan ini, persiapan duniawi mungkin lebih mendominasi pikiran kita dibandingkan persiapan ukhrawi. Namun, jikalau kita mau merenung sejenak, sesungguhnya kita sedang berada di ambang pintu gerbang bulan suci Ramadan kurang lebih 3 hari lagi. Nah, pertanyaan terbesarnya atau terdahsyatnya adalah, sudah sejauh manakah persiapan hati kita menyambut bulan suci Ramadan? Untuk itu, izinkan saya Injen Ja'far Intamir akan membawakan ceramah dengan tema Integrasi Rukun Islam dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita yakini bahwa rukun Islam itu ada 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mempuasakan bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, sekarang mari kita ungkapkan bagaimana seorang muslim melewati anak tangga tersebut dalam bulan suci Ramadan agar menjadi seorang muslim yang sempurna. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mengadakan penelitian terhadap segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak pernah memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang telah diciptakan Allah? Quran Surah Al-A'raf ayat 185. Penelitian tersebut harus dilaksanakan sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam ini adalah ciptaan Allah, dan itu harus membentuk keyakinan dalam diri manusia. Keyakinan akan Allah yang menciptakan segala sesuatu, itulah yang mendorong ucapan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Hadirin, mari kita sama-sama bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amalan pokok sebagai pembuktian ucapan kalimat syahadat ialah sholat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Batas antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, bukti bahwa seseorang telah sholat ialah dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan semacamnya, guna untuk menyelamatkan manusia dari kekafiran, kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan ketakutan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk menyucikan dan membersihkan
mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ramadan diibaratkan sebagai panas terik yang membakar dosa, dan sedekah menjadi salah satu amalan untuk menghapus dosa dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam bulan suci tersebut. Salah satu ayat yang sangat populer menjadi landasan utama keutamaan bersedekah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Kandungan utama ayat ini menurut Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab menekankan pentingnya keikhlasan dalam bersedekah. Beliau menjelaskan dengan perumpamaan biji gandum. Allah mengibaratkan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Ini melambangkan janji Allah akan melipat gandakan pahala yang luar biasa besarnya. Selanjutnya, dengan motivasi ikhlas. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini adalah pada motivasi dan keikhlasan dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi orang yang memberi secara ikhlas, bukan orang yang ingin dilihat orang lain atau ingin dipuji atau yang dinamakan riya. Sistem ini tidak kita dapati dalam agama-agama lain dan hanya ada di dalam agama Islam. Tetapi untuk mengeluarkan harta bagi kepentingan orang lain itu banyak sekali penghalangnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna ummatin fitnatul mal." Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu ada ujian, dan sesungguhnya ujian bagi umatku ialah harta. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menanggulangi semua itu ialah dengan puasa. Sebab puasa ialah untuk mengendalikan hawa nafsu. Jika nafsu sudah terkendali dengan aturan Allah, dinamakan takwa. Selanjutnya haji berarti menuju sesuatu tempat. Menurut istilah fikih, ialah ke Baitullah Mekah. Begitu seseorang mulai melaksanakan haji, ia teriakkan, "Aku datang untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah." Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah haji harus menjadi pelopor bagi segala pemenuhan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati
peringatan bagi Pak Haji dan Ibu Haji. Kesimpulan dari ceramah ini adalah menjelang bulan suci Ramadan, mari kita amalkan rukun Islam yang merupakan amalan pokok umat muslim, bertujuan meningkatkan kualitas kita sebagai umat Islam dalam upaya membantu kita menciptakan tatanan kehidupan yang dijiwai oleh roh Islam. Karena bila salah satunya ditinggalkan, maka batal keislamannya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum meleskan kesadaran guna berpikir untuk berbagi dan berderma. Semua harus tolong-menolong antar sesama. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan is the best time to nourish your soul with the Quran and Salah, and wisely with zakat. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk menutrisi jiwamu dengan Al-Quran dan Salat, dan memberi mereka makan dengan zakat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan.